Masa dicantolkan di sini, Pak? Udah. Cukup salah ya? Enggak ganggu kan ini? Masa dipotong? Kuya. Cukup. Sabaran lang din. Kita mulai ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan itu menjadi sempurna. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semua hajat niat dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan nikmat atau fursah, nikmat kesempatan yang mulia dengan tujuan untuk menuntut ilmu, bermajelis, yang mana majelis ilmu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan sebagai salah satu taman surga, yang mana disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Nabi mengatakan, apabila kalian melewati taman surga, maka beliau mengatakan maka mampirlah. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman surga, maka hendaklah kalian mampir. Wa ma riyadul jannah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan yang namanya taman surga itu adalah hilaqatul dzikr, atau hilaqul azkar, atau majalisul ilm,
yang dikatakan dengan Riyadul Jannah, yaitu majelis ilmu, majelis ilmu. Maka ya ikhwal rahimakumullah, diadakan dengan majelis ilmu itu apa? Yang dikatakan halaqud dzikir, karena banyaknya itu di antara majelis-majelis itu banyak sekali. Namun sebagaimana dikatakan seorang tabi', yaitu tabi'in namanya Atha bin Rabah, dikala ditanya tentang halaqatul dzikir itu yang gimana, atau dikatakan majelis ilmu itu yang bagaimana, Atha bin Rabah beliau mengatakan majalisul ilmi atau halaqatul dzikir alladzi 'allama fihi at-tauhid was sunnah wal Quran wa tafsir wa ghairiha. Yang namanya halaqatul dzikir itu beliau mengatakan bahwasanya yang mana halaqatul dzikir dikatakan disebutkan adalah yang di situ diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana diajarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diajarkan di situ bagaimana diajarkan Al-Quranul Karim maupun tafsir-tafsirnya dan lain sebagainya. Intinya yang paling utama adalah bagaimana di situ diajarkan tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya halaqatul dzikir atau majalisul ilm. Ya. Itu yang disebutkan oleh sebagaimana disebutkan orang tabi'in namanya Atha bin Rabah mengatakan, dikala beliau ditanya tentang halaqatul dzikir itu yang gimana atau majelis itu yang gimana, majelis ilmu itu yang mana di situ diajarkan adalah yang pertama yang paling utama adalah yaitu diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya yang memang kewajiban kita yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana kewajiban kita yang pertama yang paling utama di antara banyak kewajiban, di antara banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah yang pertama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang masyhur dari hadis Jibril, dikatakan hadis Jibril, dikala itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, yang beliau ditanya tentang yang pertama tentang apa namanya iman, baru Islam. Maka ditanya, dikala beliau ditanya tentang Islam, apa kata beliau? Wa mal Islam, ma huwal Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam yang 5 itu, ya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tasyhada an la ilaha illallah. Dalam kau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Maka ini di kalimat ini mengatakan bahwasanya yang paling utama yang kita ajarkan diri kita, didik anak kita, keluarga kita adalah kita selalu kenalkan mereka siapa itu Allah. Kenalkan mereka Allah Subhanahu wa taala, siapa Rabbnya. Ya. Menjalankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Maka yang pertama kali yang kita pelajari, yang harus kita ajarkan, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali didakwahkan oleh beliau adalah kalimat tauhid. Beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah berapa lama? Kurang lebih 13 tahun beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau pertama kali mendakwahkan kalimat la ilaha illallah sendiri adalah 13 tahun lamanya. Nah, kalau kita ini baru mendengar kalimat apa pelajaran kita sekarang tauhid udah aras-arasan kita. Padahal itu tonggak ukur yang pertama yang harus kita pelajari, karena ini dasar, pondasi awal yang menyebabkan apa yang di atas asas ini akan menyebabkan dimudah diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dasarnya ini nggak benar, ya kan? Ini akan goyah. Ini akan goyah. Nah, makanya salah satu sebab utama yang menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah. Dan penyebab yang paling utama yang menyebabkan amal kita gugur nggak diterima oleh Allah karena kita berlaku syirik. Tauhid itu kan lawannya syirik. Ya, dikala seorang tidak mentauhidkan Allah berarti dia mensekutukan Allah. Nah, makanya sebab utama yang menyebabkan gugurnya amal seseorang, ibadah seseorang itu karena kita itu berbuat kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah? "Wa laqad uhiya ilaika," telah diwahyukan kepada Muhammad. "Wa ilal ladzina min qablik," dan orang-orang sebelummu. Tentang apa itu? "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika kamu berbuat sekutu, berbuat syirik, la yahbatanna amal, niscaya amalmu akan terputus. Semua amalmu
ya, berapa amal yang kita perbuatkan, ya, berapa ibadah yang kita lakukan, namun masih ada rasa perbuatan syirik yang kita lakukan, maka itu sia-sia. Maka itu penyebab paling utama, la yahbatanna 'amalu, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Jika engkau berbuat sekutu, maka terputus semuanya. Wala takunanna minal khasirin, maka kelak engkau termasuk orang-orang yang merugi, katanya Allah. Namun bukan meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berarti Nabi SAW berbuat kesyirikan. Bukan berarti Nabi SAW berbuat kesyirikan. Akan tapi begitulah, di mana kita ini sebagai pembelajaran bagi kita. Nabi saja dikatakan demikian, ya. Nabi saja SAW diperintahkan yang pertama untuk mentauhidkan Allah, dan hati-hati, ya, hati-hati akan perbuatan kesyirikan, karena amalan yang menyebabkan gugurnya amal kita itu karena perbuatan syirik itu. Nah, penyebab utama juga yang akan menerima amal ibadah kita, syarat yang paling utama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga dikatakan hamba saleh, disebutkan surat Luqman, di mana Luqmanul Hakim, beliau diberikan nikmat, beliau diberikan suatu nikmat tentang berupa anak, beliau bersyukur yang pertama. Yang kedua, beliau mengajarkan anaknya tentang apa itu, yaitu mengenalkan anaknya itu tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berkata padanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah salah satu dosa yang paling besar. La zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman itu ya syirik itu. Lain asrakta, jika kita buat sekutu, maka semua amal kita ini sia-sia. Gak ada manfaat berapa umur kita selama kita manfaat untuk beribadah, ya, yang bolak-balik haji, umrah, berinfak, sedekah, semua itu sia-sia selama kita masih berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itulah pentingnya kita dalam bermajlis itu. Ya, sebagaimana dikatakan Atha bin Rabah, disebutkan namanya majelis ilmu itu yang di situ diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah. Yang itu yang pertama. Ya, di situ diajarkan bagaimana mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diberikan hidayah sunnah ini. Yang pertama, wajib kita bersyukur. Ya, kita diberikan hidayah untuk belajar tentang akidah yang benar, ya, mentauhidkan dengan Allah. Kita beri hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah agar hidayah itu tetap berjalan atau tetap bersama kita. Salah satu caranya bagaimana? Yaitu selalu kita mencari ilmu. Tetap kita menghadiri majelis ilmu. Karena dengan ilmu itu yang akan menambah ilmu kita, semakin mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu paling utama yang menyebabkan hidayah itu tetap pada kita. Baik hidayah keimanan, ibadah, hidayah Islam, hidayah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sebagaimana dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Jika kalian melewati taman surga, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mampirlah. Ya, karena beliau mengatakan bahwasanya taman surga itu dikatakan, apa itu taman surga? Maksudnya itu adalah majelis-majelis ilmu. Tapi ingat, majelis ilmu itu yang bagaimana? Ingat yang pertama tadi, yang di situ diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah, diajarkan di situ bagaimana mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu banyak majelis ilmu, ya, banyak sekali majelis ilmu. Namun di antara banyak yang majelis ilmu jarang mengajarkan kepada tauhid. Maka kita harus bisa mana yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah dikatakan halaqatul dzikir atau majalisul ilmi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dikala kita punya semangat untuk mencari ilmu, sebagaimana dulu telah saya jelaskan di sini, bahwasanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, lan tanalal ilma illa bi sittatin. Beliau mengajari kita yang semangat dalam mencari ilmu, ya, kita yang punya ghirah dalam mencari ilmu, semangat, maka beliau mengasih kita suatu nasihat. Yang mana nasihat ini dikatakan sangat mulia, nasihat yang bisa dikatakan nasihat emas untuk tulabul ilmi, untuk penuntut ilmu. Yang mana kata beliau, karena seorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara tadi. Ya. Lan tanalal ya akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin, kata beliau. Wahai saudaraku,
kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, artinya mendapatkan ilmu bukan tidak mendapat sama sekali, ya, tapi mendapatkan ilmu dengan ilmu yang secara sempurna. Ya, dengan benar. Lan tanalal ilma illa bisittatin, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Apa itu 6 perkara itu? Yang pertama adalah az-zakat. Yang pertama adalah kecerdasan. Cerdas artinya apa? Bukan hanya menunjukkan cerdas EQ-nya. Ya, kadang kita kan dilahirkan bukan tidak tahu. Semua kita ini lahir dalam keadaan jahil. Ya. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil. Kita dilahirkan dikeluarkan dari perut ibu kita itu dalam keadaan tidak tahu. Ya. Makanya bukan hanya zakat di sini bukan hanya batas EQ saja. Maksudnya apa itu zakat? Kita harus pintar-pintar ya akan sesuatu yang akan mudah atau yang menyebabkan terhalangnya suatu ilmu kepada kita. Maksudnya apa? Dikala kita mencari ilmu, akan hati-hatilah akan perkara-perkara yang menyebabkan itu terhalangnya ilmu sama kita. Ini maksudnya. Maksud paham misalnya ya? Karena banyak kita mencari ilmu, ya mencari ilmu menghafal, besok-besoknya lalian. Lupa. Disebabkan karena apa? Ini mungkin penyebabnya adalah suatu dosa. Penyebabnya adalah suatu dosa. Karena mudah kita belajar ilmu, aras-arasan kita mencari ilmu, ya kan mencari ilmu kan ibadah. Dikala kita malas-malasan mencari ilmu, ini mungkin ada yang menghalangi. Penghalangnya adalah tidak lain adalah pertama adalah suatu kemaksiatan. Ya, segala macam ibadah yang menyebabkan kita malas, menyebabkan kita aras-arasan untuk melakukannya, penyebab paling utama adalah suatu kemaksiatan yang kita amalkan, yang kita lakukan. Itu penyebabnya. Makanya hati-hati, maksud zakat di sini adalah kita harus waspada akan hal-hal yang akan terhalangnya ilmu, ya, akan dosa-dosa yang kita lakukan. Akan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya beliau mengatakan yang pertama harus ada kecerdasan pada diri kita. Baik itu dari dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ini pakaian yang kita pakai, ini juga salah satu faktor yang menyebabkan ini kita melakukan suatu ibadah itu jadi berat. Kadang ada rasa berat, rasa bahasa apa kerennya sekarang, bahasa keren apa? Futur ya. Bahasanya futur. Ini salah satu sebabnya itu. Penyebabnya adalah karena kemaksiatan. Sehingga ibadah kita itu kita amalkan, kita lakukan doa kita nggak diterima oleh Allah karena pengaruh dosa yang kita lakukan. Ya, penyebabnya adalah penyebab paling utama yang menyebabkan kita malas dalam mencari ilmu. Aras-arasan mencari ilmu karena pengaruh dosa yang kita lakukan. Maka perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah. Banyak kita bertaubat, banyak kita minta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang memudahkan kita mendapatkan ilmu az-zakat, kecerdasan. Yang kedua mana dia al-hirs. Punya ambisi kita. Berambisi kita. Atau dikatakan ambisi di hirs di sini adalah kita jangan merasa puas, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita punya, yang kita dapatkan. Karena semakin dalam kita cari ilmu itu makin ada yang lebih dalam lagi. Semakin jauh yang kita cari ilmu itu masih ada yang lebih jauh lagi. Itulah ilmu. Ya. Makanya ada ada hadis, bukan hadis ya. Ada pepatah yang mengatakan patah, tapi banyak mengatakan ini sebagai hadis. Ini hadis, makanya dikatakan hadis palsu. Hadis hadisun maudhu'. La aslalahu. Para ulama mengatakan la aslalahu, tidak asalnya. Kalau dia ada asalnya berarti bukan hadis. Kalau ada mengatakan ucapan, ada yang mengatakan hadis padahal la aslalahu itu menunjukkan tidak ada asalnya, itu hadis yang maudhu'. Sampai ada yang mengatakan demikian. Utlubul ilma walau bisin. Ya, carilah ilmu sampai negeri Cina sana. Ke Cina sarangnya ilmu itu di Mekah sama Madinah sana sebenarnya kan gitu. Ya seharusnya kalau ada hadisnya utlubul ilma walau bil Madinah atau Makkah kan gitu seharusnya. Tapi kan dicari Cina. Tapi ini bukan hadis, tapi ini ungkapan saja. Jangan kita mengatakan beranggapan ini adalah suatu hadis, tapi ini adalah hadis yang maudhu', ucapan dikatakan hadis oleh orang-orang. Mana juga seperti contoh yang dikatakan hadis itu an-nazafatu minal iman. Ini bukan hadis, ini ucapan. Banyak ditempel ditulis di taman-taman biasanya ya.
yang kota-kota yang dikatakan sebagai kota yang Islami kayak gitu ya. Di situ an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis, tapi pahalan aja. Ya. Ya betul itulah an-nazafah syu'batun minal iman. Ya benar gitu. Nah, kebersihan itu bagian daripada keimanan. Kalau an-nazafatu minal iman itu beda artinya. Kalau kita mengatakan an-nazafatu syu'batun minal iman, beda kalimatnya an-nazafatu minal iman. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian udah sampai berapa bahasa Arabnya? Enggak khatam tapi katam kata kau. Ya. Pasan anak dulu kita belajar di sini tuh tak saran Pak Udin boleh belajar Arab ya? Enggak jadi belajar bahasa Arabnya. Iya, itu bedanya di situ. Makanya dikatakan an-nazafatu minal iman itu bagian maksudnya sebagian daripada iman, berarti setengah dari keimanan. Itu bagiannya minal iman. Kalau bukan syu'batu minal iman, ini sebagian daripada keimanan. Artinya apa? Cabang dari keimanan itu maksudnya. Kan beda dia maknanya. Yang betul itu adalah apa namanya? An-nazafatu syu'batu minal iman. Ini cabang dari keimanan. Itu. Kalau minal an-nazafatu minal iman, ini setengah dari keimanan. Itu ini bukan hadis. Tuh. Jadi makanya pentingnya kita belajar, kita tuh paham mana bedanya antara sebagian dan cabang dari keimanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ikhwah, yang kedua adalah al-hirs. Kita punya ambisi, jangan merasa cukupkan diri. Jadi menuntut ilmu itu nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, masa muda semangat belajar, kalau sudah nikah futur. Banyak terjadi seperti ini kalangan ikhwan itu. Sebelum menikahnya luar biasa semangatnya. Nanti kalau udah menikah ada temannya kemana-mana. Sudah menikah menghilang. Ini musibah ini bagi penuntut ilmu yang sudah menuntut ilmu udah dapat jodoh hilang. Ini banyak yang terjadi ini. Waliyadzubillah. Gitu ya. Padahal dapatnya ikhwat yang soleha, tapi kok jadi hilang. Ada apa ini, Pak Udin? Iya, itu banyak dari kalau ikhwan itu seperti itu. Dikala dulu ceritanya begini, ya Ustaz, saya ingin menikah, tolong carikan saya. Tak carikan gitu, dapat jodohkan, menghilang ilmunya. Itu banyak seperti itu. Waliyadzubillah. Seharusnya sih kalau sudah dapat, makanya kita carikan jodoh yang yang lebih baik, yang istilah yang seiman, yang seakidah seperti itu, biar satu menopang sesama lain. Tapi tidak semua, di sebagian. Ya seharusnya semakin termotivasi lagi karena ada temannya yang satu jalan, bahasa kita sekupu ya. Ya sekupu masalah agama tapi bukan sekupu masalah dunianya. Seharusnya lebih semangat lagi menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu tidak terbatas karena usia yang kedua. Karena jangan mengatakan saya sudah lewat waktunya belajar, udah uban udah tumbuh, cucu sudah bertambah. Ini kalau mau berangkat nih anak cucu gandoli kan gitu alasannya. Itu alasan saja sebenarnya. Ya pintar-pintarnya kita sebagai thalibul ilmi, kita semuanya penuntut ilmu. Ya, tulabul ilmi penuntut ilmu. Pintar-pintarnya kita. Bagaimana kita mensiasati waktu kita. Maka Nabi mengatakan antum bi a'lami umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ya, untuk mensiasati tentang kehidupan dunia kita itu biar tidak hilang akan dunia akhirat kita yang ngurusnya. Kita yang ngatur, kita yang manage-nya. Maka pintar-pintarlah kita. Kita harus pintarnya di sini juga masalah zakat tadi itu. Pintar mengatur waktu untuk menuntut ilmu, pintar untuk mengatur bagi kapan untuk kehidupan dunianya kapan. Ya ini. Makanya Nabi mengatakan demikian, antum bi a'lama bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham akan urusan dunia kalian. Ya, bagaimana kita yang akan mengatur urusan dunia kita. Kita yang memanage-nya biar kita itu bisa memuatkan waktu kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Ingat, karena mencari ilmu adalah salah satu ibadah. Ya, suatu ibadah yang wajib kita amalkan. Kata Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Baik laki maupun perempuan, enggak ada bedanya. Ya. Memang kalimat itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, jangan dibatasi untuk orang yang muslim laki-laki saja. Mereka muslim itu laki-laki muslim. Yang perempuan namanya muslimah. Kalau konteks hadis nggak ada muslimah di situ. Ya, kalau kita interlek mengartikan hanya laki-laki muslim berarti yang perempuan nggak wajib dong. Nah, bukan demikian maksudnya. Namun maksud di sini semuanya punya kewajiban baik laki maupun perempuan. Sampai kapan menuntut ilmu itu?
sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai keyakinan datang kepada kita. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tuh. Di akhir surat Al-Hijr itu, ayat terakhir itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud, beribadahlah kepada Rabb, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang suatu keyakinan kepadamu. Keyakinan itu apa itu? Al-maut, kematian. Ya, wa'bud, beribadahlah kepada Rabb. Maksudnya kalau menuntut ilmu ini adalah salah satu macam ibadah. Nah, salah satu macam ibadah, maka kita tetap berusaha untuk mencari ilmu. Maka tidak salah para ulama-ulama terdahulu, meskipun beliau sakit, tetap namanya mengajarkan ilmunya, tetap membuka, tetap merojaah ilmunya. Ya, meskipun dalam keadaan sakit, ya orang terdahulu meskipun dalam keadaan sakit parah gitu, tetap merojaah pelajarannya, atau mengulangi pelajaran membaca. Sampai-sampai seperti misalnya membaca ayat Quranul Karim, sebagaimana kisahkan dulu, ada seorang yang membaca Al-Quran, yang kebiasaan sehari-harinya mencari membaca Al-Quranul Karim terus. Zikirnya itu dengan membaca Al-Quran. Karena kan saya jelaskan dulu yang pertemuan sebelumnya, afdalul zikri Al-Quran. Zikir yang paling utama di sekian banyak zikir itu Al-Quranul Karim. Au tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Wa afdalu dzikir ba'da dzalik, dan zikir yang utama setelah itu baru qaulu la ilaha illallah, baru ucapan la ilaha illallah. Nah, ada seorang zaman dahulu mengucapkan atau mempraktekkan zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Membiasakan diri setiap harinya membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Khatam balik lagi, dari awal khatam balik lagi, sampai datanglah musibah untuk dia, yaitu tentang apa itu, diberikan nikmat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir-akhir hayatnya itu selalu memaksakan diri, sehingga sahabatnya berkata, jangan kau siksa dirimu, jangan kau siksa dirimu, kau sedang sakit parah. Apa jawabannya? Simple, pada saat ini tidak ada yang lebih butuh dari aku, karena sebentar lagi catatan amalku akan ditutup. Ini jawaban yang paling simple, yang paling mengena mungkin untuk kita semua, pembelajaran untuk kita. Pada saat ini meskipun dilarang oleh sahabatnya, ya, yang membesuk dia, ya, karena terus membaca Al-Qur'an Karim. Sehingga beliau menjawabnya apa? Pada saat ini tidak ada yang lebih butuh dari aku. Kenapa? Pada saat sebentar lagi catatan amalku akan ditutup. Wah, udah mengatakan demikian, gak ada kuasanya seorang sahabat untuk melarang sahabat yang sedang sakit. Maka tetap berlanjut membaca. Selesai minal jinnati wan nas, balik lagi Al-Baqarah sampai ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan, meninggal pada ayat yang ke-70. Ini termasuk satu ciri-ciri husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah? Ayo, apa artinya? Husnul khatimah. Husnul artinya baik. Khatimah, akhir hayatnya. Dalam keadaan akhir hayatnya, dalam keadaan melakukan hal yang baik, gitu. Ini namanya husnul khatimah. Maka kita kan minta demikian, ya. Minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lawannya apa? Su'ul khatimah. Hasan, husnu, lawannya su, buruk. Ya. Su'ul khatimah. Ya, waliyadzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi hendaklah kita berusaha untuk minta kepada Allah, dan kita berupaya makanya untuk selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya semampu kita, biar kita itu berusaha melakukannya kebiasaan, karena Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan hambanya sesuai dengan kebiasaannya. Ya, nah kita juga berjuang mencari ilmu, berjuang untuk mempertegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu atau dalam keadaan menegakkan syariat Allah, maka insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Amin. Baik, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Itu yang ke berapa tadi? 2. Zakat, khirs. Yang ketiga adalah ijtihad. Semangat. Ya, jangan malas belajar itu. Harus semangat. Ya, harus semangat. Makanya kadang dikala kita keluar dari rumah kita, karena jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Berzikirlah kita, karena bagaimanapun juga yang namanya iblis laknatullahi alaih, namanya syaitan itu, yang paling tidak disukai dari hamba-hamba Allah, dari manusia ini adalah pertama yaitu mencari ilmu. Ini paling tidak disukai. Yang paling tidak disukai oleh syaitan iblis itu kepada kita itu adalah mencari ilmu.
Karena kalau kita sudah mencari ilmu, tahu ilmunya untuk menggoda kita, menghasut kita, ini ya bahasanya itu jalannya tersendat-sendat gitu. Nggak los. Tuh, semakin tahu ilmunya, semakin susah dia akan menggoda seorang. Maka paling yang tidak disukai itu adalah kita itu mencari ilmu. Maka dia berupaya untuk bagaimana caranya kita tidak mencari ilmu. Dia berupaya bagaimana caranya kita dihalangi untuk jangan sampai kita mencari ilmu. Itu jadi bikin kita malas-malasan, ya bikin apa? Pokoknya ada saja, ya. Yang seharusnya nggak ada uzur jadi ada uzur. Tuh, itu iblis. Ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan itulah musuh nyata bagi kalian, maka jadikan dia benar-benar sebagai musuh. Inna syaitana lakum adu. Sungguhnya syaitan itulah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia benar-benar sebagai musuh. Karena tujuannya apa syaitan itu? Innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena tujuannya untuk apa syaitan itu? Yad'u hizbah. Hizbun itu artinya golongan, sekutu. Jadi kalau manusia sudah diajak, sudah mampu, sudah bisa digoda, dihasut, berarti masuk golongannya. Tujuannya untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menjadi temannya. Di mana? Bukan di mall. Ya. Tapi rekannya di mana? Di api neraka yang menyala-nyala, ashabis sa'ir, di api neraka sa'ir. Api neraka yang selalu menyala-nyala terus. Waliyadzubillah, itu tujuannya. Itulah syaitan. Makanya rahimakumullah, perlunya kita mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu banyak berzikir pada Allah. Salah satu zikir mana? Jangan lupa sampai kita keluar rumah kita itu, jangan sampai kita lupa berzikir. Yang mana insya Allah semua kita hafal zikirnya, kadang kita lupa, lali atau tidak mengamalkannya, atau kita sepelekan namanya zikir ini. Ya, apa zikir keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi apa artinya? Dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku berserah diri. Nah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengatakan demikian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baiti", apabila seorang keluar dari rumahnya, wa yaqulu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lalu dia mengucapkan doa zikir yang tadi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad hudita. Sungguh kau telah diberi petunjuk. Waqad kufita, sungguh kau telah diberi kecukupan. Waqad wuqita, sungguh kau telah diberi perlindungan oleh Allah. Tiga hal. Ya, orang yang terbiasa mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, manfaatnya mana? Diberi petunjuk oleh Allah. Yang kedua, diberikan kecukupan. Yang ketiga, diberikan perlindungan oleh Allah. Ya, diberikan perlindungan oleh Allah. Sehingga iblis berkata, pimpinan iblis itu berkata kepada kelompoknya, kata bawahannya, kaifa bika birajulin, bagaimana kamu bisa akan mengganggu seorang laki-laki yang itu yang ditunjukkan ya. Pimpinan iblis, pimpinan syaitan itu berkata kepada pasukannya itu, kaifa bika birajulin faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kamu akan bisa menghasut, menggoda orang itu? Karena dia telah diberi petunjuk, dia telah diberi kecukupan, dia telah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya syaitan itu berkata pada pasukannya, pada bawahannya. Makanya zikir ini memang simpel, kadang kita abaikan kadang. Tapi kita syaratnya apa? Harus yakin. Harus yakin. Jangan hanya di lisan, kadang di ucapan, tapi kita nggak yakin kadang. Karena salah satu sebab utama yang menyebabkan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu yakin. Yakin, karena ini yang mengatakan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari beliau sendiri, akan tetapi itu menyampaikan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kita. Kalau kita kan terserah kita ya Pak. Ya Pak dia. Ya, apa yang kita inginkan keluarkan aja. Bebas. Ya unek-unek yang di luar enggak muncul-muncul itu muncul kembali. Muncul lagi. Itu karena manusia mengikuti hawa nafsunya.
Tapi kalau Rasulullah SAW, maka sampai Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan, apa yang dilafadzkan oleh Nabi SAW bukan dari dirinya sendiri, bukan maksud dari hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang disampaikan itu semata-mata menyampaikan wahyu dari Allah. Itulah kelebihannya seorang Rasul dengan manusia yang lain. Maka apa yang diucapkan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengajari kita salah satu sebab utama yang menyebabkan doa kita diterima oleh Allah, yaitu harus yakin. Harus yakin. Karena Nabi SAW mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Tuh. Makanya kita berdoa itu jangan sampai kita jangan sampai kita lalai. Lalai kadang mulut kita mengucapkan, pikiran kemana-mana. Ini penyebabnya. Ya. Ucapan ini biasa kita ucapkan, namun pikiran kemana-mana. Waktu sholat juga nggak pilih waktu, di dalam sholat juga itu. Waladhdallin, aduh gimana nih kerjaan tuh. Padahal ini baru berpikir. Doa dalam tahiyat, doa dalam biasa kita pakai itu antara dua sujud kan doa semua itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afi warzuqni. Ini kan doa. Kalimat Rabbighfirli apa artinya? Ayo, ini harus anda uji hari ini. Benar-benar hafal, paham gak ini? Rabbighfirli artinya, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, sayangilah, rahmatilah aku. Kan? Rabbighfirli warhamni, wajburni. Ayo, sucikanlah aku. Wah, jangan paksa aku gitu, bukan gitu. Wajburni, warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni, wahdini. Ihdinas siratal mustaqim apa? Wahdini, dan beri aku petunjuk. Warzuqni, berikan rezeki. Nah, semuanya ada sebenarnya situ. Ya kadang pengucapannya Rabbighfirli pikiran kemana-mana. Gimana akan diterima doa kita oleh Allah? Ya, padahal salah satu sebab utama yang menyebabkan doa kita dijawab oleh Allah, yakin. Karena Allah Nabi SAW mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mohon kepada Allah yang mana kalian tuh yakin doa kalian akan dijawab oleh Allah. Maka tidak salah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman hadis qudsi, apa katanya Allah? Ana inda dhanni abdi. Sungguhnya aku berada dalam prasangka hambaku. Nah, ya gimana mau prasangka baik? Ya kan? Dia hafal luar biasa. Tapi pikiran kemana-mana, berarti itu menunjukkan kelalaian kita dalam berdoa. Ya, harus yakin syaratnya ya. Nabi mengatakan tadi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yakinlah kalian dikala kalian mohon kepada Allah bahwa doa kalian diijabah oleh Allah. Lanjutnya Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu doa, ya, tidak mengijabahkan suatu doa dari apa? Min qalbin, dari hati, ghafil lahin, dari hati yang lalai. Tuh. Ini kita yakin. Makanya kalau setiap kita melafadzkan, mengucapkan, kita harus paham. Bagaimana biar paham Pak Udin? Caranya belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Anda sudah ngomong bahasa Arab berapa tahun belum pandemi sampai sekarang Pak Udin belum sampai ke situ. Ya, tuh memang belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib loh ya. Ini bukan sunnah hukumnya, wajib hukumnya. Di sini nanti Pak Udin, Pak Danang, Pak Nanang harus memfasilitasi nih, ya Pak Romli ya. Tapi jangan cari saya belajar ngajar, nanti yang ngajar kan banyak di sini, kejauhan kalau anda ngajar. Baik, itu ayol ikhwah rahimakumullah, itu yang keberapa? Yang ketiga, ijtihad. Yang keempat, yaitu bulughah. Bulughah ini bahasa kita adalah ya dana, modal memang. Modal itu untuk apa? Ya modal untuk beli catatan, alat tulis seperti pulpen, ya, seperti buku tulis. Karena mencatat itu sangat penting. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau mengenasi kita suatu nasihat dan mengatakan apa? Beliau mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu diibaratkan seperti buruan. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengasih kita suatu nasihat kepada kita yang penuntut ilmu itu,
Al-ilmu saydun, ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah sebagai pengikatnya. Nah, beliau mengatakan, saya ulangi lagi, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Menuntut ilmu itu adalah buruan. Ilmu itu adalah suatu buruan. Qaid wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah ikatannya. Nah, karena ikatannya, maka beliau mengatakan qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka beliau mengatakan, ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat, bil hibalil wathiqah. Kalau dikaitkan dengan kita memburu binatang, dikala kita mendapatkan hewan buruan itu, kalau udah dapat diapain? Ya diikat biar nggak kabur. Ya kalau nggak diikat ini ya langsung disembelih biasanya. Nah, biar nggak dia kabur harus diikat dengan yang kuat apa yang ringan, yang biasa. Ya dia nggak lepas, harus benar-benar diikat. Begitu juga dengan ilmu. Dikala kita mencari ilmu, dapatkan ilmunya harus dicatat. Ya, kita mencatatnya pakai apa? Ya pakai dana, pakai modal itu tadi. Ya kan? Makanya ilmu itu harus dicatat. Biar kita bisa merojaah, mengulang lagi pelajaran kita itu, apa yang kita dapatkan itu, biar bisa mengena, bisa kita resapi apa yang kita dapatkan tadi. Itu tujuannya. Jadi ilmu itu nggak cukup hanya bisima'ah, hanya mendengar saja. Jadi perlu dicatat. Tujuan untuk apa? Ya besok lusa mungkin ada waktu luang, bisa kita buka lagi merojaah, oh ini pelajaran yang kemarin atau yang sebelumnya. Jadi yang namanya mencatat itu bukan siswa yang dipelajari di sekolah aja. Ya. Bukan hanya mahasiswa, bukan pelajar saja. Kita juga dikala antum misalnya mencari ilmu kemana-mana gitu, jangan kosongan. Upayakan ada kertas atau buku atau pen yang bersama antum. Di situ ada saja ilmu yang kita dapatkan meskipun hanya sebatas satu kalimat. Itu sangat mulia daripada enggak sama sekali. Ya. Makanya itu tinta masa di situ dia. Tinta ilmu itu di situ dia. Nah, beliau mengatakan qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Beliau mengatakan, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Karena beliau mengatakan termasuk orang yang masih bodoh, katanya beliau. Yang gimana dikatakan bodoh? Ternyata yang bodoh itu bukan mereka yang enggak mencari ilmu. Yang bodoh itu bukan hanya mereka yang tidak mencari ilmu, yaitu jelas kebodohannya, tidak mencari ilmu. Namun yang mencari ilmu pun dikatakan dia termasuk bodoh. Masih bodoh. Faminal hamaqati antasida ghazalatan, termasuk orang yang bodoh, dia sudah mendapatkan buruan. Sasaran udah dapat, terus buru, bukan hanya sasaran, dapat benar-benar buruan udah dapat. Lalu hasil buruan diapain? Yang dilepas begitu saja, yang enggak diikat. Ujung-ujungnya apa? Ya kabur. Buruan itu kabur. Begitu juga dengan ilmu, dikala kita cari dia, tuntut dia, namun kita catat, setelah itu kita biarkan begitu saja. Nantinya lali. Kan gitu dia. Nah, itulah ilmu itu akan hilang, ilmu akan kabur dikala kita enggak benar-benar memanfaatkannya untuk mencari mengikatnya dengan sebaik-baiknya. Ini dikatakan dengan bulughah. Ini nasihat luar biasa dari seorang para ulama terdahulu, salah satu Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kita. Yang berikutnya adalah yang berapa? 5, yaitu suhbatul ustadzi. Suhbatul ustadzi artinya apa? Bergaul dengan seorang guru. Jadi kita nggak cukup hanya mencari ilmu itu dengan hanya membuka buku saja. Datangi majelis ilmu yang disuruh diajarkan, ya, seorang guru, ada seorang dai, ustaz mengajarkan ilmunya. Datangi dia. Kalau ingin bertanya, datang langsung ke orangnya atau telepon dia. Itu nama suhbatul ustadz. Jadi karena bukan hanya, jangan mencukupkan diri hanya belajar melalui syekh. Syekh mana? Syekh YouTube. Kadang mencukupkan diri belajar dari syekh YouTube. Orang mau anak syekhnya benar-benar syekh ya. Ya, banyak ada orang seperti itu. Ya, malas mendatangi majelis ilmu, mencukupkan diri dengan media yang ada melalui YouTube saja. Ya. Namun kalau kita berhadiri majelis ilmu, ya datang di situ langsung berhadapan, kita menjelaskan secara gamblang, dan manfaat kita mencari ilmu dan tidak datang ke majelis ilmu yang tidak itu luar biasa, banyak sekali perbedaannya. Kalau hanya diam diri dalam kamar, di rumah hanya melihat YouTube gitu, ya manfaatnya ada, cuma tidak
sebanyak manfaat dikala kita datangi majelis ilmu. Kita majelis ilmu manfaatnya apa? Kita bisa menyambung ukhuwah di antara kita semua. Kita menyambung persaudaraan, ya, keakraban, kita bisa jamin, kita bisa saling sapa, tegur sapa, bersunda gurau yang bermanfaat mungkin. Ini masalah itu manfaat yang lebihnya. Ya, manfaat yang lain mana? Dikala kita melangkahkan kaki kita dari rumah ke tujuan ke tempat itu dikatakan kita setiap langkah itu dikatakan karena ini ibadah, maka setiap langkah itu dicatat sebagai sedekah bagi kita. Kullu khutwatin sadaqah. Setiap khutbah itu artinya langkah. Setiap kita melangkahkan kaki kita dapat balasannya. Tuh, dari rumah ke sini berapa langkah, Pak? Atau nggak pakai langkah, mungkin pakai putar roda kendaraan kali ya. Ya dikiaskan gitu saja kan. Barangkali demikian. Belum lagi kita mendengarkan, belum kita mencatatnya, belum ini lain lagunya. Perbedaannya jauh sekali. Perbedaannya jauh sekali dengan dikala kita diam-diam diri di rumah. Pertemanan kita semakin banyak, persahabat kita semakin banyak, saudara kita semakin banyak, namun kalau diam-diam di rumah sendiri tidak mungkin seperti itu. Maka perbedaannya sangat jauh dikala seorang hanya diam diri mencari ilmu di rumah melalui YouTube atau melalui yang lainnya dibandingkan dengan kita datang sendiri ke majelis ilmu. Ikhwatul iman rahimakumullah, makanya kita belajar itu tidak cukup hanya membaca sendiri, perlu dengan kita datangi majelis ilmu itu, datangi dia, dan kita harus berusaha untuk mendekat kepada seorang guru. Artinya biar kita bisa bertanya langsung, atau kita apa yang kita nggak pahami, kita bisa menanyakan. Kalau di YouTube gimana? Nggak bisa bertanya. Tuh. Ya kan? Hanya mendengarkan. Itu yang keberapa? 5. Yang terakhir adalah yang keenam, yaitu watuluz zaman. Ini yang kita jelaskan tadi, ini adalah sepanjang waktu. Nah, mencari ilmu itu sepanjang waktu, tidak cukup setahun 2 tahun sampai sudah lanjut usia, apalagi sudah sampai dapat istri. Ya. Tuh. Yang tadi itu banyak ikhwan yang sudah dapatkan, sudah dapat pasangan menghilang dari peredaran. Maksudnya peredaran apa? Dalam majelis ilmu jarang, disibukkan dengan yang lainnya. Alasannya apa? Cari maisha, waliyadzubillah. Oh, kalau sebelumnya biasa mencari maisha sebelum nikah itu bisa meluangkan waktu, sudah mendapatkan pasangan kok jadi menghilang. Ini musibah. Ya, termasuk musibah waliyadzubillah. Ini tuluz zaman artinya apa? Sepanjang waktu. Sampai kapan kita menuntut ilmu itu? Sampai kita mati. Sebagian Allah mengatakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, beribadah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Nah, sebagaimana kisahkan dulu pernah saya ceritakan sama antum itu, ada seorang yang sudah lanjut usia, ya, sudah lanjut usia, tidak mampu belajar, menuntut usia, berlanjutnya usia itu menyebabkan dirinya terhalangkan mencari ilmu atau mudah mencari ilmu. Seolah-olah mengatakan bahwasanya mencari ilmu di masa yang tua itu mustahil. Mustahilnya apa? Mustahil bisa maksudnya. Mustahil bisa tercapai ilmunya, mustahil mendapatkan pemahaman yang benar karena belajar dulu usia. Sehingga ceritakan tadi itu, beliau berhadapan dengan seorang imam yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala, mengeluhkan jati dirinya dia sedang lanjut usia, uban udah tumbuh sehingga dia mengatakan tidak ada waktu untukku, sudah lemah pokoknya intinya. Ya, padahal uban baru tumbuh. Kalau uban sekarang tumbuh tahun berapa, Pak Danang? Ya kan? Karena tumbuhannya uban itu menunjukkan tuh lanjut usia. Sehingga orang ini mengatakan sudah berlalu waktunya. Sehingga dinasihati oleh seorang imam mengatakan, apa kata beliau? La taqul qad dhahabat arbabu. Jangan kau mengatakan sudah berlalu waktunya. Kullu man sara 'ala darbi wasala. Setiap orang yang berjalan perjalanannya pasti akan sampai. Tuh, berjalannya sampainya, tapi ada yang cepat, ada yang lambat, itu kan lumrah ya. Ada yang mengatakan faktor mengatakan demikian. Ya, memang kalau anak-anak cepat dibandingkan kita sudah lanjut usia, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, yang paling lambat memang. Tapi tidak ada yang mustahil. Kadang orang-orang yang tua-tua itu berpatokan pada pada pepatah yang mengatakan itu, yang ini pepatah yang keliru sih, yang kita harus yakini benar-benar keliru kalau ini mah. Awalnya mengatakan belajar di masa waktu kecil bagai mukir di atas batu kan ya. Nah itu maksudnya apa itu? Belajar masa kecil, waktu kecil itu bagai mukir di atas batu. Dikala kita mencari ilmu dia semua tuh anak-anak itu kan baik itu menghafalnya, mudah menghafal dan kuat hafalan kita. Itu karena anak-anak itu kalau dikala ada anak kecil itu upayakan digenjot hafalannya ya, paling kuat hafalannya. Menghafal tuh kuat hafalan.
Makanya hafalan saya kalau dulu waktu anak kelas 1 SD sampai saat ini masih anak hafal. Nah, Anda kan masih muda, Pak Udin, antum udah lanjut saya. Iya. Jadi artinya nggak terbatas usia. Artinya kalau orang lanjut usia itu bukan berarti terhalang datangnya ilmu, enggak. Bukan hal yang mustahil. Jadi waktu masa kecil dikala kita menghafal itu masih ingat kuat hafalan kita, maka diibaratkan sebagai mengukir di atas batu. Maka kalau ukiran di atas batu kan susah hilangnya. Nah, kalimat berikutnya ini yang dipermasalahkan. Belajar di masa tua bagai mengukir di atas air. Ayo coba, antum kok udah paham mengukir di atas air mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Makanya orang tua, kalau lanjut usia itu patokannya ke sini. Berarti mustahil mencari ilmu di masa tua. Ya, berarti saya nggak akan dapat ilmu. Kan hal yang mustahil ini. Ya patokan di sini. Padahal ini bertolak belakang dari firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu, sampai hari datang kematian. Tuh, yakin itu kan mati. Dan dikuatkan lagi para ulama mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuh, para ulama mengatakan carilah ilmu minal mahdi, tidak lahir, ilal lahdi. Ingat lahat. Lahat itu apa? Nah, lihat kubur itu kan maksudnya masuk di situ, bukan memasukkan jenazah loh ya. Tapi sampai kita dimasukkan di situ alias kita dikubur. Nah, makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Ibnu Barak dikala ditanya tentang nihayati thalabil ilmi, ya dikala beliau yus'alu an nihayati thalabil ilmi, tentang kapan berakhir mencari ilmu, beliau mengatakan hatta nadkhula al-qubur, sampai kita masuk kubur. Nah, itu. Namun ikhwatul iman rahimakumullah, pentingnya kita dalam mencari ilmu itu tadi beliau mengatakan nasi kita itu ada 6 perkara yang berperhatian. Kita akan baru mendapatkan ilmu itu. Yang pertama itu zakat. Yang kedua al-hirs, yaitu artinya punya ambisi kita. Ya. Yang ketiga harus semangat. Ya, semangat. Tapi ada juga yang mengatakan di sini bulughah di sini, ada yang mengatakan as-sabr. Ya, keempat tadi itu ada yang mengatakan juga sabar, kesabaran, perlu sabar. Ya, kita harus bersabar mencari ilmu. Ya, kita harus bersabar mencari ilmu. Terus yang keberapa tadi? Berikutnya yang keempat tadi kan bulughah ya. Bulughah atau sabar di situ. Yang kelima adalah harus bergaul dengan guru, harus berdekat dengan guru. Ya, ini biar kita bisa mencari ilmu dengan mudah untuk minta suatu penjelasan kepada guru itu dengan mudah. Yang terakhir adalah 6 itu adalah yaitu hendaklah sepanjang waktu kita mencari ilmu. Namun ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ini kan perlu, namun dalam berlanjut ilmu itu perlu ada etika-etikanya. Ada adab-adabnya. Ya. Adab kita mencari ilmu itu apa? Nah, sebagaimana kita jelaskan juga tentang bagaimana nasihat seorang ulama juga mengatakan bahwasanya pentingnya mencari ilmu itu antum bermajlis. Kan tema kita apa kemarin Pak? Pak. Adab penuntut ilmu dalam bermajlis. Nah, kalau muqaddimah tentang penuntut ilmu semua kita paham. Kadang namun etikanya dalam bermajlis ini banyak kita nggak paham. Atau paham namun tidak meresapinya, tidak mengamalkannya. Nah, adab kita bermajlis itu seperti apa? Misalnya, kita baca adalah seorang nasihat seorang ulama. Beliau mengatakan in anta jalasta ma'a dzawil ulama au ma'a zu'il ilm au yadu dzul ilm. Kalau engkau berduduk bersama para ulama, bermajelis ilmu, in anta jalasta, jika engkau duduk atau bergaul atau bermajelis dengan siapa? Dengan ulama. Ulama itu artinya apa? Itu bentuk jamak dari kata alim. Alim itu artinya apa? Orang yang berilmu. Ya, atau dikatakan ulama itu al-mudarisun, guru, atau daiyah, para dai, atau siapapun yang mengajar kita suatu ilmu. Tapi ingat ilmunya apa? Ilmu agama, ilmu syar'i ini. Ya, dimanapun kita menuntut ilmu, kapanpun kita mencari ilmu, ya, bermajelis dengan seorang atau yang punya ilmu, ulama, maka beliau mengatakan
Apa beliau mengatakan, in anta jalasta rijala dhawinuha fajlis ilaihim bil kamali muaddab. Maka adalah kau bergaul, duduk bersama mereka itu dengan adab yang sempurna. Nah, adab yang baik, adab yang benar. Kalau engkau bermajlis, duduk. Majlis ilaihim bil kamali muaddab, maka duduklah bersama mereka, duduk depan mereka, duduk di samping mereka itu dengan adab yang sempurna. Adab yang sempurna itu bagaimana maksudnya? Kenapa kita harus mengutamakan adab, etika dalam bermajlis? Karena para ulama mengatakan al-ilmu yufhamu bil akhlak. Adab itu sama dengan akhlak ya. Adab itu sama dengan akhlak. Ya, ilmu yang kita cari, yang kita gali ini perlu dengan akhlak. Karena dengan mudah kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, memahami ilmu, suatu ilmu itu mudah akan kita cerna, mudah kita akan dapatkan dengan apa? Dengan akhlak, dengan sopan santun, dengan adab. Jadi bukan hanya adab makan saja, bukan adab kita duduk, adab kita berkendaraan itu saja adabnya. Namun bermajlis itu yang paling utama. Ya, sehingga beliau mengatakan, fajlis ilaihim bil kamali muaddab, maka duduklah bersama mereka dengan adab yang sempurna. Yang adab sempurna itu bagaimana? Nah ini dia mengatakan lanjutannya, wasma' hadithahum idzahum haddatsu. Dengarkan penjelasan mereka, dengarkan ucapan mereka dikala mereka menjelaskan. Dengarkan ucapan yang mereka ucapkan dikala mereka menjelaskan suatu penjelasan tentang ilmu itu. Kadang ada seorang dai menjelaskan suatu ilmu tentang satu hadis saja misalnya. Saya kasih contoh seperti ini. Banyak yang keliru di sini. Soal kenapa banyak yang keliru di sini? Karena segi akhlak dan adabnya salah, keliru. Contoh saja misalnya. Ada satu hadis Nabi SAW menjelaskan tentang mengisahkan tentang seorang yang mana seorang ini seumur hidupnya itu sangat memperhatikan tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Sehingga pinginnya itu selama hidupnya itu karena udah mendapatkan hidayah itu nggak mau namanya meninggalkan, tertinggal pun, bukan meninggalkan, nggak mau namanya ketinggalan dengan sholat berjamaah. Pinginnya sempurna dari awal sampai akhir. Saking perhatiannya orang dahulu. Kalau zaman sekarang kan cari akhir-akhirnya. Banyak yang itu, cari akhir aja. Maksud, alasan karena mungkin lama kali. Banyak orang seperti itu sekarang itu. Tapi orang dahulu nggak seperti itu. Mereka pinginnya itu Pak, jangankan masuk, nggak mau ketinggalan. Ya jangankan kehilangan sholat berjamaah, nggak mau ketinggalan rakaat pertama. Sehingga ada yang mengisahkan tentang seorang, dikala itu Nabi SAW itu sholat berjamaah, ada seorang ya, yang mungkin ini seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya ada seorang yang telat masuk masjid, Rasulullah SAW atau imam sudah ruku, dia masuk pintu masjid, langsung dia ruku di situ sambil jalan sambil ruku. Ya, kalau sekarang gimana jami di Masjid Nabawi kayak gitu ya? Iya kan, imam depan situ, kita masuk dari belakang sambil jalan seperti itu jauhnya kan. Dulu kan nggak seperti itu. Nggak sekarang kan semakin besar ya. Nah, dulu ada seorang karena perhatian tentang harusnya dia itu tentang sholat berjamaah, nggak mau ketinggalan. Lihat Nabi SAW itu ruku, dia ruku dari pintu, ruku, Allahu Akbar, ruku, sambil jalan menghampiri shopnya sambil ruku. Bayangkan, karena harusnya luar biasanya. Nah, ya karena Nabi SAW, namanya Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah. Dia kan meskipun jadi imam diberikan wahyu oleh Allah bahwa dia tahu siapa yang masbuk, siapa di antara umatnya yang sahabatnya yang masbuk, tahu. Sehingga Nabi SAW mengatakan juga tahu ketahuan Nabi SAW meskipun beliau jadi imam, ada sop-sopnya itu berjarak itu. Ya, demi Allah sungguh saya itu melihat di antara kalian itu ada kambing hitam, ada yang mengatakan kambing abu kah namanya itu. Yang dikatakan kambing gonaman ufar, kata Nabi SAW hadis itu, fa inni ra'aitu baina yadaykum gonaman ufar. Sungguhnya aku melihat di antara kalian itu adalah, padahal beliau sedang menghadap kiblat kan. Tapi karena beliau ada seorang rasul diberikan wahyu oleh Allah, maka beliau bisa melihat di antara makmum di belakangnya itu, melihat di antaranya itu apa? Gonaman ufar. Gonam itu artinya kambing. Ufar itu ada yang mengatakan warnanya hitam, ada yang mengatakan warnanya abu. Ya, gonaman ufar maksudnya apa di sini? Syaitan.
iblis. Di mana? Di antara sop-sop yang renggang-renggang itu. Karena ada di antara mereka itu di waktu sholat itu renggang kakinya, nggak merapat lah ya. Sehingga beliau mengatakan, wallahi aku melihat di antara kalian ada kambing hitam, ada kambing abu kah dikatakan itu. Intinya syaitan. Makanya kalau kita sholat itu perlu dirapatkan. Maka rapatkan, ratakan sholat kalian, sop-sop kalian. Nah ini juga Nabi SAW tahu di antara para sahabatnya itu ada yang perhatian sholat berjamaah, ya, berangkat dari rumah atau sampai masjid, pintu masjid lihat imam dalam keadaan ruku, langsung ruku di pintu sambil jalan sambil ruku menghampiri sop. Maka selesai sholatnya, ya, selesai sholatnya apa kata Nabi SAW? Nah, karena gagalnya paham, penuntut ilmunya kadang mencukupkan demikian sampai sini. Karena dalam bermajelis itu dia nggak pakai etika adab dalam majelis ilmu. Belum sampai penjelasan berikutnya, ini ada kelanjutannya ini hadisnya. Ada kelanjutannya sehingga dia mengatakan loh, sampai begini, dulu ada yang mengamalkan itu ruku di pintu sambil berjalan. Berarti termasuk ini sunnah. Ini gagal paham di sini dia. Ini gagal pahamnya di sini. Dikira itu termasuk sunnah. Karena Nabi SAW setelah mengatakan demikian, beliau mengatakan pada yang jalan sambil ruku ini apa kata Nabi? La tu'id, jangan kamu ulangi lagi. Tuh. Jangan kamu ulangi lagi. Kalau ketinggalan, tinggalkan ditambahan lagi. Tambahkan ketinggalannya. Dikira ini sunnah. Bahkan ada yang gagal paham di sini, ikhwan itu. Di antara kita ini, ya, kata para tulabul ilmi ini gagal paham. Karena nggak selesai penjelasan dari akhir dijelaskan oleh seorang dai, lalu dia mendengarkan sepotong-sepotong seperti itu, ya baru menjelaskan. Nggak tahu apa kerjaannya, menghayal kah, atau mengerjakan yang lain kah, atau ngobrol kah, atau apakah. Tidak mendengarkan penjelasan. Maka beliau mengatakan, wasma' hadithum idzahum haddasu. Maka dengarkan ucapannya. Ucapan siapa? Yang penjelas ilmu, yaitu seorang alim atau seorang dai atau seorang guru. Idzahum haddatsu, jika mereka menjelaskan ilmu itu. Ya, jangan di sela-sela kita seorang guru atau dai menjelaskan itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan mengganggu sampainya ilmu itu pada akhir. Nah, dikira ini suatu sunnah, padahal ini kan salah sudah. Ya kan? Penyebabnya apa ini? Karena tidak menjalankan tentang adabnya dalam majelis ilmu. Padahal Nabi SAW mengatakan, kelanjutan hadis ini mengatakan, la tu'id, jangan kamu ulangi lagi. Berarti jangan ulangi apa sebetulnya? Jangan ulangi seperti itu tadi. Dikala kita menemukan imam dalam keadaan ruku, ya sudah, berjalan aja ke tujuan, ke tempat sholat, berjalan biasa. Jangan ruku dari tangga. Ya, dan tunggu. Ya, nanti kalau ruku gini-gini melentur dengan tiang masjid gimana? Nah, la tu'id, jangan kau ulangi lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia, karena makanya al-ilmu yufham bil akhlaq. Ilmu itu mudah dipahami dengan suatu akhlak. Dengan adab. Ya. Terus beliau mengatakan lagi, wasma' hadithum idzahum haddatsu. Dengarkan ucapan mereka, penjelasan mereka jika mereka menjelaskan. Wasna' hadithaka inna taqta muhadzaba. Nah, ini juga penting juga ini. Kadang di sela-sela seorang dai, seorang penuntut ilmu itu sedang sedang mencari ilmu, terus seorang dai menjelaskan suatu ilmu. Nah, di tengah-tengah pembicaraan, tengah penjelasan begitu, ada yang mengacungkan tangan. Ini etika yang nggak benar. Nah, seorang dai, seorang ustadz menjelaskan suatu ilmu, di tengah-tengah penjelasan ada yang angkat tangan untuk ingin bertanya. Ini bukan waktunya. Nah, ini termasuk adab dalam majelis ilmu itu, jangan sampai kita mengangkat tangan atau bertanya di tengah-tengah penjelasan. Karena nanti pasti akan diberikan majal atau waktu untuk bertanya. Ini termasuk juga adab penuntut ilmu. Tuh. Kadang ada juga demikian. Banyak, bukan ada, banyak. Dijelaskan Ustaz, nanya, ya belum selesai penjelasan dulu bertanya. Jangan nanti yang mau ditanyakan penjelasan berikutnya, kan gitu. Nah, itu gagalnya kita akan adab bermajelis. Ya. Maka beliau mengatakan, wasma' hadithum idzahum haddatsu wasna' haditsaka inna taqta muhadzaba. Dan engkau jika engkau bertanya, ya ini pertama etikanya bertanya, tunggu dulu selesai, itu izin dulu, atau nunggu seorang dai atau seorang guru
mengasih waktu untuk bertanya. Yang kedua, jika bertanya pun hati-hati, jangan sampai kita itu berkata dengan ucapan yang yang kasar lah, bahasa yang tidak baik. Artinya apa? Kita berkata dengan ucapan yang beradab juga. Ucapan kita beradab, sikap kita pun beradab. Nah, ini dia adab kita bermajelis. Yang berikutnya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ya. Kita di samping itu kita bermajelis ilmu itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itu tidak bisa kita bersantai-santai tadi itu. Kita harus semangat berjihad. Itu maksudnya apa? Karena ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan bersantai riang, dengan santai-santai di rumah, ya. Karena beliau juga mengatakan, bagaimana dikatakan seorang ulama, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, la yunalu al-ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak didapatkan dengan bersantai. Ya, artinya apa? Beliau mengatakan di sini, jelaskan, maksudnya bahwasanya Allah yahtaju ila sabr wal musabarah. Butuh kesabaran, butuh ketekunan, ya, perhatian tentang waktu mencari ilmu, itu perhatian sangat. Dan tidak lain lepas alas yang pertama yang paling utama adalah mencari ilmu itu al-ikhlasu lillah. Ini. Kita mencari ilmu itu ikhlas. Kita mencari ilmu bukan mencari gelar biar dipanggil orang yang alim, bukan. Ya, kita mencari ilmu tujuan untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan lilaf al-jahl fi anfusina. Untuk mengangkat derajat atau mengangkat menyingkirkan kejahilan pada diri kita sehingga kita itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itu tujuan kita mencari ilmu. Tuh. Jadi mencari ilmu itu bukan hanya mencari kedudukan, bukan mencari nama, bukan mencari apa lain sebagainya. Ya, tapi semata-mata kita mencari ilmu tujuannya adalah yang pertama ikhlas itu adalah untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, kejahilan pada diri kita, biar kita tahu ilmunya, agar kita itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itu tujuan kita mencari ilmu. Ya. Dan juga salah satu sebab syarat diterimanya amal ibadah itu adalah apa? Ikhlas. Al-ikhlas. Ya, ikhlas. Yang kedua, syaratnya apa? Mutaba'ah. Artinya adalah kita berusaha untuk menjalankan ibadah itu sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam adab mencari ilmu, sebagaimana tentang ucapan para ulama terdahulu tentang pentingnya mencari ilmu dengan adab itu, beliau mengatakan, salah seorang adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seorang itu, ya, adab seorang ilmu itu adalah tanda kebahagiaannya. Ya, unwanu sa'adati wa falahi. Beliau mengatakan tanda kebahagiaannya dan tanda keberuntungannya. Wa qillatu adabihi, dan sedikit adab seorang itu mana dia? Unwanu saqawatihi wa bawair. Sedikit adab seorang, beliau mengatakan unwanu saqawatihi, tanda celakanya dia, ya, tangga wabawairi, tangga binasanya dia. Makanya dalam menuntut ilmu itu, ya, dalam kita beragama Islam ini sangat pentingnya kita mempelajari masalah akhlak, masalah adab. Karena adab ini adalah penyempurna akidah. Ya, penyempurna akidah kita itu dengan kita berakhlak dan akhlakul karimah. Maka Nabi SAW mengatakan, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan suatu akhlak yang sangat mulia. Maka tidak salah sampai Allah memuji Nabi SAW mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat besar, sangat mulia. Tuh, Nabi kita sendiri mulia, sangat mulia akhlaknya, dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita ini sangat perlu kita berakhlak. Berakhlak dan bahkan akhlak. Sampai-sampai kita dituntut untuk mencari ilmu. Ya, pada zaman dahulu ada yang mengatakan, Ibnu Barak juga mengatakan, beliau menjelaskan, ta'allamul akhlaqa qabla al-ilmi 30 aman. Sampai ada yang mengatakan demikian, saya mempelajari akhlak dulu, ya, mempelajari adab dulu sebelum pelajaran lainnya seperti fikih, seperti itu, pelajaran yang lainnya.
Saya belajar akhlaknya berapa tahun? Salasin aman, 30 tahun. Itu masalah adab dipelajari. Wa ta'allamtu al-ilm al-akhir 20 sana atau 20 aman. Sedangkan aku mempelajari pelajaran yang lain selain akhlak itu 20 tahun. Yang paling banyak apa? Akhlak. Adab dipelajari 30 tahun. Itu pelajaran lain 20 tahun. Makanya tidak salah orang terdahulu itu mendapatkan ilmunya sangat luar biasa nih, karena berilmu, mencari ilmu dengan akhlak. Karena itu beliau mengatakan al-ilmu yufhamu bil akhlak. Ilmu itu mudah dipahami dengan akhlak dan adab. Tuh. Contohnya seperti kita bermajlis. Orang yang mencari ilmu untuk ilmu itu perlu dengan akhlak. Gimana kita akan bisa mencerna ilmu itu dengan baik? Bagaimana kita bisa memahami ilmu itu dengan baik jika kita tidak menjalankan adab-adab mencari ilmu? Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, beliau mengatakan tadi adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Dia mengatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tanda kebahagiaan seorang itu, ya adab seorang itu menunjukkan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Sebaliknya waqillatu adabi, ciri atau bentuk sedikit adab seorang itu adalah tanda syaqawatihi wa bawair. Beliau mengatakan bahwa itu tanda kecelakanya dia dan binasanya dia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Makanya pentingnya al-adab fil amal, amal qabulul amal. Adab dalam beramal itu tanda bahwasanya alamatu qabulul amal, tanda diterimanya suatu amalan. Tuh. Ya, ini jelaskan banyak sekali tentang sifat-sifat atau adab-adab dalam mencari ilmu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nasi yadkhulul jannah taqwallahu husnul khuluq. Beliau mengatakan paling banyak seorang dimasukkan dalam surga, aktsarun nasi yudkhiluhum ilal jannah, kebanyakan manusia disebabkan masuk dalam surga taqwallahi, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Makanya pentingnya kita punyai akhlak. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Pentingnya dalam bermajelis itu kita perhatikan akan etikanya, adab-adabnya, biar ilmu yang kita dapatkan ini barokah, biar ilmu yang kita dapatkan itu bisa menyatu dengan kita, bisa kita amalkan dan kita tidak gagal paham. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin yang bisa kita silakan. Pagi dan dikasih balik, kita apakah perlu membaca zikir pagi itu atau menentukan dari kita? Ya, nah, pagi itu termasuk zikir pagi ya. Yang tadi itu, makanya zikir kita disunahkan untuk adzkar pagi maupun sore. Nah, ya apakah itu termasuk? Itu juga termasuk zikir pagi. Nah, ditambahkan zikir yang lainnya. Jadi kalau setiap kita keluar rumah, kan keluar rumah itu nggak harus pagi ya. Jadi kapanpun kita bisa keluar rumah dan itu selalu dibaca. Dan itu juga bisa kita katakan itu sebagai dzkarus shabah dan ditambah-tambah yang lainnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Artinya setiap kita keluar kita ulangi lagi nggak jadi masalah kan? Nah, kata. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Kalau kan mana bahasa Arab apa fasih dulu, karena ada yang bilang lebih baik fasih dulu sama bacaannya terus bahasa Arab. Iya, dua-duanya. Didahulukan yang mana dulu? Belajar tahsin dulu apa bahasa Arab dulu? Ayo, siapa yang aku harus kayak ini diundi apa karena porting kayaknya di sini nih. Ya, belajar tahsin atau bahasa Arab dulu. Kalau saya mengatakan kedua-duanya berkesinambungan. Saya mengatakan kedua-dua itu berkesinambungan. Belajar bahasa Arab itu karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan tahsin itu berada di Al-Quran, ya kan gitu ya? Ya, jadi berkesinambungan. Makanya sigiannya itu antum belajar bahasa Arab sama tahsinnya. Dikala kita antum tahsin, itu dibelajar atau udah belajar bahasa Arab, itu nanti akan dijelaskan. Oh ternyata, apanya O-nya pokoknya. Oh begini, O-nya. Ya, sebagaimana saya di Surabaya itu
buka halaqah bahasa Arab itu tiap pagi itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Di Jumat itu yang rutin setiap pagi ya. Senin sampai Jumat itu pada subuh pagi. Dan di selanya itu ada hari Rabunya itu diselangi tahsin satu. Itu kesinambungan pelajarannya. Semua pelajarannya. Jadi bahasa Arab Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu bahasa Arab. Nah, tahsinnya hari Rabunya. Nah, ini bahas pelajar tahsin ya semua banyaknya ternyata udah ada di sela-sela pelajaran bahasa Arab itu jelaskan di situ. Bukannya tahsin saja, tapi kenapa seperti ini. Nah, makanya itu harus kedua-duanya berantai sebenarnya itu. Ya kalau hanya milih nanti bahasa Arab dulu, tahsin enggak. Atau tahsin dulu bahasa Arab enggak jadi nanti. Ya. Kalau menurut saya antara kedua-duanya ini berkesinambungan. Ya pintar-pintarnya kita itu ngatur waktu. Kalau enggak keberatan ke Surabaya, datang ke Surabaya. Kejauhan dah ya. Ya. Ya ini salah satunya. Ya, salah satunya. Ya, jadi udah berapa 2 tahun ini ya, Pak ya. Udah 2 tahun jalan ini, berjalan setiap hari. Tapi waktu memang belajar waktu itu penting memilih waktu yang pertama. Karena di saat masa sekarang seperti kita ini memang kalau pintar-pintar cari waktu yang pas. Karena ini kita bukan anak-anak lagi, bukan anak sekolahan lagi. Kalau belajar malam itu kecil kemungkinan akan istiqomah. Kalau malam kecil kemungkinan akan istiqomah. Kalau masa-masa kita itu loh ya. Karena paginya kan udah capek soal. Kecuali bagi mereka yang benar-benar jihad untuk belajar. Tuh, tapi kalau yang setengah-setengah atau gimana ya, kadang maju, kadang enggak, datang enggak, kadang enggak, alamat itu. Alamat apa maksudnya? Buyar. Protol. Ya, jadi waktu yang pas mencari ilmu itu memang pagi. Ya, belum masuk kerja, tapi perjuangannya pagi itu berjuang menahan ngantuk. Kadang kan kebiasaannya habis sholat subuh mungkin ya ada istirahat dulu, tidur dulu, istirahat habis itu berangkat kerja. Kadang itu cobaan juga. Makanya pagi itu sebenarnya sangat dimanfaatkan untuk mencari ilmu, untuk memurojaah, menghafal itu enak pagi itu. Karena nggak ada yang belum ada kepikiran tentang kerjaan, belum ini, belum itu. Enaknya pagi. Maka saya pilih pagi di sana itu, karena itu sangat waktu yang pas. Ya, kalau itu nggak ada alasan bagi kita, usah. Kerja belum waktunya kerja, ya kan? Ya, makanya itu pentingnya dalam belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib bagi kita mencari ilmu bahasa Arab. Karena kita pelajar Al-Quran berbahasa Arab, hadis itu belajar bahasa Arab. Ada seorang tabi mengatakan, yaitu Tuhfah mengatakan, idza qara'tal Qur'an, kau baca Al-Quran walam. Nah ini kita, walam tadrus al-arabiyyata. Kalau jalmun kau enggak akan belajar bahasa Arab, belajari Al-Quran. Tapi enggak belajar bahasa Arab diibaratkan apa? Kal jismi bila ras. Diibaratkan itu seperti tubuh tanpa kepala. Orang yang belajar Al-Quran tidak belajar bahasa Arab diibaratkan seperti tubuh tanpa kepala. Al-Quran itu ibaratkan sebagai tubuhnya. Al-Quran bahasa Arab itu sebagai kepalanya. Makanya orang mudah memahami Al-Quran, ini karena pahamnya kan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Ya, itu dia. Jadi wallahu a'lam. Jadi kesinambungan itu. Saya nggak berani mengatakan ini pertama, ini kedua. Besok-besok ini utama dulu ya lakukan. Totonya besok kita mati. Nggak jadi kita belajar ini kan? Iya. Sebenarnya intinya kita pintar-pintar karena semuanya itu bahasa Arab. Tahsin itu bahasa Arab juga. Wallahu a'lam. Nah, sudah cukup. Cukup ya? Ah cukup. Baik. Udin sudah? Ah sudah. Sudah kata Pak Udin. Baik kita cukup. Pak Guru tanya. Baik, sudah cukup kita ini. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ini bermanfaat kita semua. Kurang lebihnya minta maaf. Dan salah satu etika kita dalam bermajelis ayol ikhwah rahimakumullah. Ini saya bacakan juga salah satu apa yang dicatatkan di sini. Yang akhir dari bab tentang mujalasah di sini, yaitu dikala kita berakhiri suatu majelis. Ya, suatu majelis itu pentingnya kita artinya memuji Allah dan juga intinya kita berzikirlah di sini ya. Ya sebagaimana kita ucapkan faedah dari membaca khatmul mujalasah. Apa kalau kita selesai bacanya apa? Ini apa namanya? Kafaratul majlis. Antum apa faedahnya?
Sudah tahu faedahnya, Pak? Nah, ya, pasti dulu kan? Kita bacakan hadisnya. Ya, itu. Di sini ja'at fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala man jalasi fi majlisin kasura fihi lughatuhu wa qala qabla ayyakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Man jalasi fi majlisin, barang siapa yang duduk di suatu majlis wa kasura fihi lughatu, banyak di situ kadang dikala kita bermajlis itu banyak ucapan-ucapan yang salah. Banyak ucapan-ucapan yang keliru. Banyak ucapan-ucapan mungkin yang tidak bermanfaat, mungkin ya terplesetnya lidah ya. Karena kan lidah kita nggak bertulang makanya. Karena tulang lidah kita nggak bertulang, maka faqala qabla ayyakum. Nah, dia berkata sebelum dia selesai, sebelum pulang, sebelum berdiri. Nah, ini termasuk sunnahnya. Dikala kita bermajlis, kapanpun itu bermajlis, lalu kita mengucapkan, karena di situ bermajlis itu kan ada ucapan-ucapan ya mungkin sendaguro, ada ucapan-ucapan yang tidak enak ya kita pakai, ucapan-ucapan yang tidak sedap, tidak didengar, atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, di sini Bang Ali mengatakan, lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa artinya subhanakallah? Maha suci Allah ya Allah. Bihamdik, dengan pujianmu, asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Astaghfiruka, saya minta ampun kepadamu. Nah, minta ampun dari ucapan-ucapan yang keluarkan tadi. Nah, ucapan-ucapan di selama majelis ucapan yang tidak bermanfaat. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku bertobat kepadamu. Nah, ini ucapannya nih. Maka ini dikatakan kafaratul majlis. Nah, beliau mengatakan, apa katanya? Wa in takallam bi khairin kana tabi'an alaihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang dikala dia bermajlis lalu dia mengucapkan dengan ucapan yang baik selama bermajlis, kana tabi'an alaihi ila yaumil qiyamah. Ini akan jadi stempel kelak pada hari kiamat. Stempel, ibaratkan stempel lah ya. Ini stempel akan dicap, catat, nanti akan sebagai balasan di akhirat kiamat kelak. Sebaliknya, wa in takallama bi ghairi dzalik, barang siapa yang berucap, berkata selain ucapan yang baik. Kalau ucapan yang baik itu apa lawannya? Ya enggak baik, ya kan? Tidak bermanfaat selama bermajlis. Dia mengucapkan ucapan dia bermanfaat, tidak baik. Kana kafaratan lah. Ini dia. Sebagai penghapus dosa selama dia bermajlis itu. Nah, ini dia. Sebagai penghapus kafarah selama dia bermajelis itu apa? Ucapannya nih, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali ucapan ini, maka selama kita bermajelis mengucap ucapan yang tidak baik itu, ini akan kafarat gitu. Penghapusnya itu. Nah, itu fungsinya kita selesai setiap kita bermajelis itu disunnahkan kita membaca kafaratul majlis. Artinya kafaratul majlis itu apa? Sebagai penghapus dosa-dosa selama kita bermajelis. Itu maksudnya kafaratul majlis. Jadi sudah jelas ya? Nah, ini maksudnya kafaratul majlis itu adalah penghapus dosa-dosa selama kita bermajelis, baik dari sikap kita mungkin kita tunjukkan, dari ucapan kita mungkin tidak baik, ini akan penghapus dosa-dosa selama pada majelis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.